Di Hadramaut atau lebih tepatnya di Tarim itu, majlis sore itu disebut dengan sebutan rauhah. Kegiatan taklim majlis ilmu di sore hari itu disebut dengan istilah rauhah. Apa gambaran dari rauhah itu? Pertemuan ilmiah majlis ilmu yang mana pembahasan atau materi ilmu yang disampaikan yang sifatnya santai, kada membutuhkan banyak berpikir. Kenapa? Karena waktu sore itu waktu di mana otak dan hati manusia itu sampai pada puncak keuyuhan, keletihan. Yang tuntung memantat keuyuhan ialah yang tuntung maunjun keuyuhan mana behirang, yang bagawi di sawah dan sebagainya keuyuhan, energi terkuras. Waktu sore itu waktu rohah, santai. Jarang ada kegiatan majelis sore itu di Hadramaut membaca kitab-kitab yang berat. Jarang sore itu membaca kitab-kitab yang berat, kitab Batako gitu. Kan berat tuh. Kada maksud kitab berat di sini pembahasan yang rumit yang harus butuh fokus berlebih. Ilmu-ilmu contoh kayak faraid, ilmu hitungan waris. Kalau sore kada masuk. Sore itu di kepala kita tuh umun kada kopi, teh. Waktu santai itu. Jadi biasanya kalau rauhah itu membaca kitab-kitab hadis, hikayat-hikayat, nasihat-nasihat yang kada terlalu dalam, kada membutuhkan berpikir keras. Jangan waktu sore, majelis sore rauhah yang dibaca kitab tauhid, dasuki pulang, bakukus kepala. Kada tahu tauhid dasuki sana. Kitab tinggi itu nah dalam tauhid. Pembahasan yang renyah-renyah waktu sore itu. Beda hanya kalau waktu pagi. Waktu pagi itu kami di Tarim setelah sholat subuh wirid. Itu pembahasan yang paling pertama dibaca kitab adalah kitab Nahu. Karena kitab Nahu itu butuh ekstra lebih dalam berpikir. Ilmu yang menguras energi otak, berpikir harus. Kada kawa pian belajar nahu tuh nganga-nganga tuh kada kawa, kada masuk. Harus ekstra berpikir, fokus, bujur-bujur. Dan otak manusia ketika di pagi hari masih dalam keadaan maksimal cara berpikirnya. Makanya dijejah dengan nahu, hissah kedua atau waktu kedua pelajaran dijejah fikih, faraid, dan di hissah ketiga tafsir biasanya. Yang memang waktu pagi itu otak kita lagi encer-encernya. Adapun sore ini banyak dengan kajian-kajian umum kalau di Hadramaut. Baca kitab-kitab hadis zaman kami Matjarur Rabih, kitab-kitab hadis disyarahkan dengan syarah-syarah yang pendek kadang, atau kitab-kitab yang lain tasawuf karangan Imam Sya'rani, Al-Anwarul Qudsiyah dan sebagainya. Pada intinya yang renyah mudah diserap waktu sore. Karena saat ini waktu sore dan ulun di sini diminta untuk mengisi kajian majelis, ulun bekesah saja. Dan kisah ini terdapat di kitab, di banyak kitab, bukan cuma satu kitab. Dan penting pian ketahui, fungsi dari kisah atau hikayat itu sangat teramat berpengaruh untuk keagamaan seseorang. Di dalam surah Hud ayat 120 Allah berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nutabbitu bihi fuadak."
Ujar Allah Ta'ala mengatakan kepada Rasulullah, kami ceritakan, kami kisahkan kepadamu wahai kekasihku Nabi Muhammad min anba'ir rusuli, kisah-kisah tentang rasul-rasul sebelumnya. Kisah-kisah tentang rasul-rasul Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ma nutabbitu bihi fuadak. Yang mana dengan kisah-kisah tersebut akan memperkuat hatimu, mengokohkan keyakinanmu. Sebenarnya ini ilmu untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah salihin itu berpengaruh untuk kuatnya keimanan kita. Contoh logikanya, film itu yang ditontonkan di TV atau di handphone zaman ini itu berpengaruh pada penontonnya. Bebuhan yang bujangan nih, muda-mudi nonton film India Shahrukh Khan dengan gaya stylenya, kacamata hirang, jogetannya, caranya berpendar lawan binian yang bukan pasangannya sampai tergoda. Terkadang kakanak yang masih bujangan nonton terbawa-bawa, tuntung 3 jam nonton, bulik ke rumah seakan inya yang Shahrukh Khan. Ada pengaruh loh kisah itu. Langsung mahayal, akulah Shahrukh Khan. Kadang-kawat dengar musik rasa anak berjoget ya. Nonton film action, film Rambo sama. 2 jam nonton film Rambo, bertembak terus. Apa-apa bertembak, gadang pisang dicabut kayak pistol diolahnya. Hendak kayak Rambo juga. Artinya ada pengaruh, ada takdir kisah itu. Nonton film kartun, film Doraemon dan yang lain, kakanakan mahayal hendak bisi kantong ajaib juga. Terbawa kehidupan nyata. Nonton film Kapten Tsubasa lalu aja hendak menyepak abaja. Artinya memang Al-Quran sudah menerangkan kisah itu mempengaruhi akan kekokohan hati seseorang. Kisah itu pengaruh bujur. Makanya dianjurkan kita ini banyak membaca hikayatus sholihin, kisah-kisah orang soleh, bukan dongeng, bukan karang-karangan, bukan, tapi yang terdapat di kitab-kitab klasik. Banyak kisah orang soleh dibaca, banyak kisah manakib orang soleh telaah. Itu memperkuat, menguatkan lagi keimanan kita yang terkadang melemah. Di dalam beberapa kitab, termasuk di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, susunan dari Al-Habib Ali bin Hasan bin Ahmad Baharun, Sidin ada menukil satu kisah tentang Abdullah ibn Mubarak. Ini kisah penting tentang pembatalan haji. Karena kita ini banyak dibatalkan haji, iyalah. Gara-gara acil corona nih. Kisah tentang pembatalan hajinya Abdullah ibn Mubarak. Dikisahkan Abdullah ibn Mubarak termasuk dari kebiasaan Sidin, selang 2 tahun sekali Sidin menunaikan ibadah haji. Dan Sidin itu bukan orang yang tinggal di tanah haram. Sidin itu dari daerah Irak. Jadi kalau hendak naik haji itu menempuh perjalanan darat jauh. Suatu hari Abdullah ibn Mubarak ketika sampai ke pasar onta, ketika Sidin sampai ke pasar onta, hendak menukar onta. Gesana apa onta? Ditunggangi untuk menunaikan ibadah haji. Sidin membawa kurang lebih 500 dinar uang persiapan untuk haji. Zat persiapan Sidin, makan, minum, biaya nukar kain ihram, apapun, biaya transportasi, menginap, 500 dinar Sidin bawa.
500 dinar itu kalau kita taksir dengan rupiah, 1 dinar itu ujar Syekh Yusuf Qaradawi kurang lebih 4,25 gram emas. Ada yang mengatakan 3 gram, cuman yang disampaikan Syekh Yusuf Qaradawi 4,25 gram emas 1 dinar itu. Jadi kalau 1 dinar 4,25 gram emas berapa juta itu? 1 dinar itu. Anggap 4 juta aja lah. Anggap 4 juta. Kalau 1 dinar itu 4 juta, 500 dinar itu berapa? 1 dinar 4 juta. 500 dinar berapa? Banyak Beb, banyak juga Berapa? Lebih. Berapa? Berapa kurang lebih? Banyak lah. Jangan tapi berpikir sore. Dikisahkan ketika Sidin membawa 500 dinar hendak nukar onta persiapan tulang haji, tiba-tiba Sidin melihat ada seorang ibu-ibu berdiri dekat tumpukan sampah. Tantifu risyata battatil mayyitah. Ibu-ibu tadi dilihat oleh Abdullah ibn Mubarak lagi mencabuti bulu-bulu bangkai itik. Ada bangkai itik tuh, dicabuti bulu-bulunya. Abdullah bin Mubarak melihat pemandangan ini, didekati oleh Sidin, diparaki oleh Sidin. Setelah didekati, Abdullah bin Mubarak karena tahu hukum, paham hukum, bangkai itu haram dimakan, inya pun bertanya, "Wahai perempuan, apa gerangan yang engkau kerjakan?" Ibu tadi menjawab, "Ilaika anni, jangan mengurus urusanku," ujar ibu. Jangan bertanya sesuatu yang bukan urusanmu. Abdullah bin Mubarak mendengar jawaban itu langsung paham. Ini berarti ibu ini ada masalah. Dipaksa lagi oleh Abdullah bin Mubarak kisahkan kisah pian. Kenapa pian membersihi bangkai itik ini? Apa gerangan tujuan pian? Dijawab oleh sang ibu, ujar sang ibu, sebetulnya aku kadahapun mengisahkan kisahku. Cuman karena ikam ini memaksa aku kisahkan. Ujar sang ibu, ana alawiyatun. Aku seorang syarifah. Aku seorang perempuan zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku punya 4 anak perempuan yang masih kecil. Dan beberapa hari yang lewat suamiku meninggal dunia. Aku seorang syarifah punya 4 anak yang masih halus perempuan seberataan. Suamiku meninggal beberapa hari yang lewat, seorang sayyid. Dan aku sudah hitungan 4 hari, aku dan 4 anakku kada makan apapun juga, ujar sang ibu ini. Sehingga dalam hukum Islam, karena kami dalam keadaan ittirar, keadaan darurat, bangkai itik ini halal bagi kami. Walau haram bagi mereka yang kada darurat, bagi kami halal. Karena 4 hari belum ada makanan apapun masuk dalam perut kami. Ujar syarifah ini. Mendengar jawaban syarifah ini, Abdullah bin Mubarak langsung hatinya tersentuh. Ya Allah, aku ini membawa 500 dinar ongkos untuk berangkat haji, dan ini ada cucu Nabi kesusahan, 4 anak Sidin yatim, ayahnya meninggal dan hendak dimakani bangkai itik. Abdullah bin Mubarak berkata, "Wahai ibu, buka kainmu, bentangkan." Setelah dibentangkan, diluruk 500 dinar tadi. Ini gesan pian, gesan anak-anak pian, gesan pian untuk hidup selanjutnya. Bermodal lah. Setelah itu Abdullah bin Mubarak balik ke kampungnya. Ujar Abdullah bin Mubarak, ketika aku bantu seorang syarifah itu, Allah cabut keinginan untuk naik haji dalam hatiku.
Berminggu-minggu Sidin berdiam di kampung. Rombongan-rombongan haji di kampung Sidin tulakan seberataan menunaikan haji. Tulakan ke Mekah, tulakan mengerjakan manasik-manasik haji, tawaf, wukuf, sa'i, mabit, lontar jumrah habis. Berminggu-minggu sampai musim haji selesai, orang-orang kampung Abdullah bin Mubarak bulikan ke kampung. Sebagaimana orang lain yang kada tulak haji, Abdullah bin Mubarak ketika mendengar kabar orang datang haji langsung mendatangi minta doa karena sunnah. Orang datang haji itu sunnah, kita yang kada tulak minta doa lawan mereka karena kabul doanya, makbul. Jangan minta, jangan dimintai korma tasbih. Orang hanya datang haji kismis mana? Itu kebiasaan kita. Minta doa, minta Fatihah karena doa mereka makbul, bersih, datang haji. Habis wukuf di Arafah dosanya habis. Singkat cerita, Abdullah bin Mubarak keluar dari rumah menyambut rombongan-rombongan haji. Qabilallahu hajjak wa syakara sa'yak. Mudah-mudahan haji pian diterima, ujar Abdullah bin Mubarak. Mudah-mudahan sa'i pian Allah terima. Mengucapkan pada rombongan yang datang haji. Rombongan yang datang haji mendengar ucapan Abdullah bin Mubarak menjawab, pian pun mudah-mudahan haji pian diterima. Mudah-mudahan sa'i pian diterima. Hah? Ujar Abdullah bin Mubarak, aku kada tulak. Lalu ujar rombongan haji, bukankah kita berkumpul di titik A, titik B waktu haji? Pian waktu kami melontar ada juga bahasanya. Pian waktu kami tawaf, pian ada di samping kami. Pian waktu kami sa'i, pian ada di samping kami. Pian lagi makan ayam albek ada juga tuh contohnya. Seberataan yang kami kerjakan pian ada terus, ujar orang-orang yang datang haji. Bingung Abdullah bin Mubarak, aku kada tulak haji. Tulak pada rombongan lain, berucap pulang, qabilallah hajjak wa syakara sa'yak. Mudahan haji pian diterima, mudah-mudahan umrah pian diterima. Sama persis ucapan jamaah haji. Pian pun mudahan diterima juga. Pian pun mudah-mudahan kabul juga. Pian tak kumpul kami di Mina, tak kumpul kami di Muzdalifah, tak kumpul kami tawaf. Seberataan sama kisahnya. Tak kumpulan di haji. Pada Sidin kada tulak, Abdullah bin Mubarak buliklah ke rumah dengan rasa kebingungan. Mufakiran, guring di malam hari dalam keadaan penasaran. Abdullah bin Mubarak, aku ni kada tulak. Siapa yang ditamu ibuannya di sana? Tertidur di malam hari, Abdullah ibn Mubarak bermimpilah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi Rasulullah menjelaskan, wahai Abdullah, jangan heran. Aghatta malhufatan min waladi. Wahai Abdullah, ujar Nabi, ikam telah menolongi cucuku yang dalam keadaan susah. Waladi, anakku, bahkan ujar Nabi. Ikam telah menolongi putriku atau anakku yang dalam keadaan susah. Aku pun, ujar Nabi, minta kepada Allah, memohon agar Allah ciptakan seorang malaikat yang persis lahiriahnya sama dengan awak ikam, bertugas untuk tiap tahun menunaikan haji ila yaumil qiyamah. In syi'ta tahuj illam tasha' lam tahuj, ujarnya. Kalau ikam hendak haji setelah ini silahkan, kalau kada hendak lagi terserah. Allah sudah ciptakan seorang malaikat dengan gambaran fisik kayak ikam dan selalu tiap tahun sampai hari kiamat menunaikan haji, ibadahnya, pahalanya geser ikam. Wahai Abdullah bin Mubarak, barakat ikam menolongi salah seorang dari cucuku yang kesusahan, ujar Rasulullah. Sampai yaumil qiyamah, hari kiamat, malaikat tadi. Jadi tiap tahun, tiap haji itu ada malaikat yang menyerupai Abdullah bin Mubarak sampai hari kiamat.
yang tugasnya menunaikan haji, pahalanya gesan Abdullah bin Mubarak. Gara-gara apa? Menolongi seorang syarifah keturunan Rasulullah yang dalam keadaan darurat. Allah balas dengan berlipat ganda balasan. Rasulullah himung dan Rasulullah memperhatikan gerak-gerik umat Sidin yang tahu kedudukan anak cucu Sidin di muka bumi. Mudah-mudahan sedikit kisah ini membawa hikmah gasan kita seberataan. Jujur aja ulun diminta kesini tadi hanyar pas pagi tadi, jadi kadada persiapan apapun. Jadi ibarat itu ada unsur keterpaksaan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa kebaikan gasan seberataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.